Istriku Gadis SMA. S2. Bab 132. Vera selalu membawa aneka macam kue ke sekolah untuk dijual. Aku terkadang akan membopongnya dan membagikan kue dari Vera kepada teman-teman sekelas. Aku selalu senang dapat membantu Vera. Ketika dagangannya habis terjual, dia selalu tersenyum gembira. "Memangnya, kamu gak tahu soal itu?" tanya Natasha. Aku menggeleng. Aku masih tak percaya kalau Vera memiliki saudari kembar. "Apa Vera berkata jujur?" Aku balik bertanya. "Iya, Kak Vera jujur kok, malah saat itu dia pernah tunjukin foto jadul dia dan kembarannya itu, mereka memang mirip banget." Kak Vera bilang, "Ada sesuatu yang bisa membedakan mereka berdua," tutur Natasha. Aku jadi penasaran, apa itu? Tanyaku lagi. Kak Vera dan Kak Farah punya tanda lahir yang berbeda. Kalau Kak Vera punya tanda lahir hitam di lengan kanan, kalau Kak Farah punya tanda lahir hitam di bahu kirinya. Jawab Natasha. Aku terdiam sejenak, mengingat tanda itu di tangan Vera. Aku memang pernah melihatnya dulu. Jadi, jika aku bisa melihat tanda lahir di bahu kiri Farah, itu artinya memang dia adalah adik kembarnya Vera. Tapi, untuk apa juga aku mencari tahu? Vera sudah meninggal, tak ada gunanya juga Farah mengetahui itu. Mungkin saja dia juga sudah lupa pada kakaknya. Kalau memang Vera punya kembaran, kenapa dia gak pernah bilang ke aku tentang itu? Kak Vera bilang, dia mengubur dalam-dalam semua kenangan tentang masa kecilnya dengan Farah, karena dia yakin kalau dia dan Farah menjalani kehidupan yang jauh berbeda. Farah diadopsi oleh orang kaya dan tentunya hidup makmur sebagai anak orang kaya, gak seperti dia Yanfei hidup dalam kemiskinan. Kak Vera pikir, kalau Farah juga gak akan pernah mengingat masa kecil mereka atau Kak Vera lagi. Katanya orang yang kaya akan selalu melupakan kenangan lamanya bersama orang miskin. Aku menghela nafas berat, ternyata selama ini aku tidak mengenali sahabatku sendiri, hingga aku tak pernah mengetahui dia punya duplikat. Lain kalau, aku mau ke kafe itu ya, aku mau lihat orang yang mirip Kak Vera itu, siapa tahu memang dia adalah Kak Farah, pinta Natasha. Boleh, nanti kita ke sana sama-sama, aku yakin kamu akan berpikir kalau itu adalah Vera juga, jawabku. 20. Natasha tersenyum dan memelukku kembali, dia kemudian memejamkan matanya. Aku kembali menatap langit-langit kamar. "Ah, Vera, benarkah kamu punya kembaran? Kenapa kamu gak pernah jujur padaku, Ver? Bukankah aku ini sahabatmu? Vera, andaikan kamu masih ada, jika memang gadis itu adalah kembaranmu, tentu kamu akan senang ketika kamu bertemu dengannya. Saudara kembar yang pastinya sangat kamu rindukan. Tapi sayangnya, kamu lebih dulu pergi, tanpa bisa berjumpa dengan kembaran kamu itu. Berbahagialah di alam sana, Ver, semoga Tuhan menghapus dosa-dosamu dan mengampuni dosa-dosa yang pernah kamu buat. Sampai akhir hayat pun, kamu akan tetap menjadi sahabatku." 21. Siang hari setelah selesai dengan pekerjaan, aku menyempatkan diri pergi ke kafe tempat di mana aku bertemu gadis mirip Vera itu. Aku ingin melihatnya lagi, atau mungkin aku bisa sedikit mengobrol dengannya dan bertanya-tanya tentang siapa dia sebenarnya. Aku ingat dengan cerita Natasha tentang Vera yang memiliki kembaran bernama Farah itu, semalaman membuatku penasaran. Jadi, aku memutuskan hari ini untuk kembali datang ke kafe dan bertemu dengannya. Aku membawa mobilku pelan, jarak ke kafe tidak begitu jauh, hanya kurang dari 1000 meter saja dari kantor, sehingga aku tak perlu terburu-buru. Aku penasaran, apakah dia memang saudari kembarnya Vera atau bukan, tapi bagaimana aku bisa membuktikan faktanya? Apakah aku harus membuka bajunya dan mencari tanda lahir di bahu kirinya? Konyol. Der,
Ada sebuah panggilan masuk untukku. Aku memeriksa panggilan dari siapa, rupanya dari Fandi. Aku memasang earphone di telingaku dan menerima panggilan darinya. Jas, lu nanti sore ada waktu gak? Fandi langsung bertanya. Kenapa memangnya? Gue mau adain acara makan malam sama keluarga besar gue di rumah. Gue sengaja undang lu karena lu selalu bilang kalau lu suka kumpul-kumpul dengan yang namanya keluarga besar. Kira-kira lu bisa datang gak? Bawa Natasha sama Darren juga kalau misal bisa. Ah ya, insya Allah gue bisa. Gue akan bawa Natasha sama Darren juga. Syukur deh kalau lu bisa. Gue kira gak akan bisa karena bos yang satu ini sibuk terus, hahaha. Bisa aja lu, gue usahain bisa kalau ada kumpulan keluarga gitu. Lu kan tahu sendiri gue ini butuh keluarga meskipun keluarga KW, hahaha. Lu kira keluarga gue produk ya, ada KW-nya segala, sialan. Hahaha. Kami tertawa bersama, memang sangat asyik jika mengobrol dengan Fandi. Dia orangnya mudah tertawa dan tak jarang bertingkah konyol saat bersamaku. Oh iya, Van, ada sesuatu yang mau gue omongin sama lu. Aku mengakhiri tawa. Soal apa? Tanyanya. Aku sedikit ragu untuk mengatakannya, apakah tak akan masalah jika Fandi mengetahui tentang Farah. Masalahnya, Fandi masih sangat mencintai Vera, walaupun sahabatku itu telah tiada. Aku takut jika Fandi tahu tentang Farah, dia akan merasa Vera masih hidup dan jatuh cinta pada Farah yang sangat mirip dengan Vera. 22. Itu. Jika sudah begitu, maka kehancuran untuk hubungan Fandi dan Laila pun sudah bukan hal yang bisa dihindari lagi. Kasihan Laila nantinya. Lu kok malah diam sih? Katanya mau ngomong sesuatu, Fandi bertanya karena aku tiba-tiba diam. Gue bingung mau mulai dari mana. Gue takut malah membuat huru-hara antara hubungan lu sama Laila, jawabku. Memangnya ada apa sih? Kenapa tiba-tiba terjadi huru-hara? Sebenarnya apa yang mau lu bilang? Aku kembali diam, lalu menghentikan mobilku di tepi jalan, supaya aku bisa berbicara dengan Fandi lebih lama. Jas, lu ada masalah apa sih? Sampai-sampai harus gantung obrolan kayak gini. Ngomong aja kenapa sih? Nada suara Fandi terdengar kesal. Tentu saja kesal, karena aku yang mengajaknya bicara, tapi aku yang terdiam. Van, lu tahu sesuatu tentang masa lalu Vera gak? Tanyaku kemudian. Vera? Ya tahu banyak, gue kan pacarnya, dia banyak cerita kok sama gue. Emangnya kenapa? Lu tahu gak kalau dia punya saudara? Ya tahulah, dia kan punya 2 adik, gue juga sering banget ketemu mereka. Ngaco aja pertanyaan lu, masa iya gue gak tahu dia punya adik? Apa lu tahu dia punya kembaran? Seketika Fandi diam, dia tak berkata apapun lagi. Aku jadi merasa tak enak, mungkin Fandi teringat kembali pada Vera. Van, lu masih di sana? Tanyaku. Ya. Kenapa lu tiba-tiba tanyain itu? Tanyanya. Gini, kemarin gue ke kafe buat pertemuan sama klien. Di kafe itu gue lihat sosok yang sama persis dengan Vera, meskipun gue gak yakin kalau dia kembaran Vera atau apa, karena yang gue tahu Vera gak punya kembaran. Awalnya gue pikir itu cuma kebetulan aja, seseorang yang mirip Vera itu gak ada ikatan apapun dengan Vera. Tapi, semalam gue cerita ke Natasha tentang cewek itu, gue tercengang karena Natasha bilang kalau Vera pernah cerita punya kembaran. Aku menjelaskan apa yang ingin aku katakan sejak tadi. Fandi kembali diam, apakah dia juga sama terkejutnya? Vera memang punya kembaran, Jas. Ucap Fandi kemudian. Aku terkejut, jadi Fandi sudah tahu kalau Vera punya kembaran. Lalu, kenapa hanya aku yang tidak tahu?
Gue sama Vera selalu berbagi cerita setiap saat kita ketemu. Dia gak pernah sembunyiin apapun dari gue termasuk masa kecilnya. Dia pernah cerita bahwa dia punya saudara kembar, yang dipisahkan karena kembarannya diadopsi sama orang lain dan hingga dewasa mereka gak pernah ketemu lagi. Gue juga awalnya gak percaya dengan cerita Vera, tapi dia nunjukin foto masa kecil mereka ke gue dan memang benar mereka kembar. Tambah Fandi. Aku tak habis pikir, mengapa mereka tak pernah memberitahuku tentang itu. Bukankah aku ini bagian dari mereka juga? 23. Jadi, lu udah tahu tentang itu? Tanyaku. Ya, mungkin gue yang dia kasih tahu sebelum Natasha, karena waktu itu dia bilang gak ada yang tahu selain gue di sekitarnya. Terus, kenapa dia gak pernah kasih tahu gue tentang itu? Gue ini sahabatnya, apa gue gak dianggap? Aku sedikit kesal, merasa tak dianggap sebagai seseorang yang penting bagi Vera. Aku ingin protes saja padanya, tapi apalah daya, Vera juga sudah tiasa. Gue gak tahu alasannya apa, tapi kayaknya Vera sengaja gak cerita karena memang lu gak pernah bertanya tentang masa kecilnya. Vera selalu bilang kalau lu itu orang yang pendiam, gak banyak ngomong dan introvert, beda dari yang sekarang. Mungkin karena itu juga Vera ngerasa aneh kalau tiba-tiba harus cerita, sedangkan lu sendiri gak bertanya. Fandi menuturkan pendapatnya. Ah, kalau seperti itu, memang ada benmarnya juga. Aku memang tak banyak bicara saat masih menjadi sahabatnya, tidak seperti sekarang ini. Aku dan Vera hanya akan mengobrol tentang sesuatu yang baru, maka dari itu aku tak tahu masa lalunya karena kami tak pernah membahas itu. Jadi, di mana orang yang mirip Vera itu? Fandi kemudian bertanya tentang gadis mirip Vera. Di Cafe Holland, gue sekarang lagi mau ke sana. Kalau lu mau lu bisa datang kemari, kita ke sana barengan. Oke, lu kirim aja lokasi lu sekarang di mana, nanti gue ke sana nyusul. Oke. Aku mematikan sambungan teleponnya. Aku mengirimkan lokasiku berada pada Fandi, agar dia bisa dengan mudah menemukanku yang belum sampai di Cafe Holland. Sekitar 25 menit kemudian, sebuah mobil hitam datang ke arahku. Itu adalah mobil Fandi, yang aku tunggu-tunggu ternyata datang juga. Ketika telah berada di depanku, Fandi turun dari mobilnya dan menghampiri aku yang masih berada di dalam mobil. Tok tok tok. Fandi mengetuk jendela mobilku, aku membukanya. Naik ke mobil gue aja, kita kesana pakai ini biar enak. Ajakku. Fandi tanpa berkata pergi ke arah samping dan naik, dia duduk di samping kemudi, aku melajukan kembali mobilku menuju kafe. Lu yakin dia mirip banget sama Vera? Fandi bertanya. Swear, bukan mirip lagi menurut gue, tapi plek ketiplek Vera banget. Gue jadi penasaran banget pengen lihat, semirip apa dia sama Vera. Pokoknya lu bakal melongo deh kalau lihat dia langsung, karena dia beneran sama. Aku yakin sekali Fandi akan melongo melihat gadis itu. Kami tiba di depan kafe dan segera memarkirkan mobil. Aku dan Fandi turun dan masuk ke dalam kafe, memilih tempat duduk di dekat jendela, aku dan dia duduk. 24. Berhadapan. Yang mana? Tanyanya, melirik ke sana kemari mencari sosok gadis mirip Vera itu. Dia pelayan kafe ini, siapa tahu aja nanti dia keluar buat layani kita, jawabku. Karena, kemarin pun aku melihatnya saat dia datang untuk melayani aku dan klien. Siapa tahu saja kali ini dia juga keluar, sehingga kami dapat bertemu dengannya secara jelas. Fandi terus menoleh ke sana kemari, seakan tak sabar ingin bertemu dengannya. Tak lama kemudian, datang seorang pelayan kafe perempuan, namun bukan gadis itu. Fandi terlihat kecewa sekali, karena yang dilihatnya bukan yang aku maksud.
Aku juga jadi ikutan celingak-celinguk mencari sosok gadis itu. Apakah dia tak masuk kerja hari ini? Mau pesan apa, Pak? Tanya pelayan tadi. Saya mau latte aja, jawabku. Pelayan itu beralih pada Fandi, menanyakan apa yang ingin dipesan oleh Fandi, tapi Fandi menggeleng, tak mau memesan apapun. Pelayan tadi pergi untuk mengambilkan pesananku. Aku melihat Fandi terdiam, kepalanya menunduk, dia pasti kecewa karena tak dapat melihat kembaran Vera itu. Aku jadi menyesal sekali telah memberitahu Fandi tentang gadis itu, harusnya cukup Natasha saja yang tahu. Beberapa menit kemudian, seorang pelayan membawakan pesananku, seketika itu juga aku tersenyum simpul. Karena yang aku lihat adalah gadis yang sejak tadi kami tunggu-tunggu. Aku mencolek Fandi yang tak bersemangat, aku ingin dia melihat sosok yang sama dengan kekasihnya. Fandi masih tak bersemangat, namun mengangkat kepalanya juga dan melihat ke arah gadis itu. Saat melihat gadis itu, Fandi membulatkan matanya lebar dan tak berkedip, dia pasti terkejut sekali melihatnya, tatapan matanya tak berlari dari gadis itu. Silahkan, gadis itu menyajikan latte pesananku, senyuman ramahnya menghiasi wajah cantiknya. Terima kasih, ucapku. Sama-sama. Walaupun gadis itu tidak menyadari tatapan Fandi padanya, tapi aku tahu kalau Fandi terkesima melihatnya, hingga enggan mengalihkan pandangannya. Saya permisi, gadis itu permisi hendak pergi. Maaf, ucap Fandi gugup. Gadis itu berbalik kembali dan menatap Fandi, ya, butuh sesuatu. Tanya gadis itu pada Fandi. Bisa bicara sebentar. Fandi tak basa-basi. Gadis itu menatap heran, mungkin aneh ketika ada seorang pelanggan yang meminta bicara dengannya, padahal tidak saling kenal. 25. Aduh, maaf ya, saya lagi kerja, kalau saya ketahuan ngobrol dengan pelanggan, bisa-bisa saya kena tegur, gadis itu menolak halus. Saya ada sesuatu yang ingin dibicarakan dengan kamu. Apa kamu punya waktu sebentar saja untuk bicara dengan saya? Kalau bisa, saya akan tunggu kamu di luar. Fandi tidak menyerah. Gadis itu berpikir dulu. Baik, mau ketemu di mana? Tanyanya. Di restoran seberang sana itu saja, saya akan tunggu kamu di sana. Fandi menunjuk sebuah restoran yang berada di seberang kafe tempat kami berada. Oh, baik. Tapi saya hanya bisa datang setelah jam istirahat, kalau sekarang saya belum bisa. Gak apa-apa, kapan jam istirahatnya? Sekitar setengah jam lagi. Baik, saya akan tunggu di sana, kamu langsung saja ke sana nanti. Gadis itu mengangguk setuju, dia lalu pergi ke bagian dapur. Setelah janjian dengan gadis itu, aku meneguk latte milikku dan pergi dengan Fandi ke restoran tadi untuk menunggu gadis itu datang. 26. Aku dan Fandi duduk berdua di kursi restoran menunggu kembaran Vera itu. Kami menunggu sambil memesan minuman agar tidak terlalu membuat tenggorokan haus ketika menunggu. Ya, sayang. Fandi menelepon dengan kekasihnya, Laila. Hah? Oh iya, aku udah undang Jason juga kok, katanya insya Allah nanti malam bisa datang ke acara kita, ucap Fandi lagi. Seperti sedang menjawab pertanyaan Laila tentang apakah Fandi sudah mengundangku atau belum, mungkin begitu. Iya, nanti sebelum pulang aku akan mampir dulu ke rumahnya Kak Rai buat undang mereka juga. Iya, sayangku, love you too. Waalaikumsalam, Fandi mengakhiri teleponnya. Aku memperhatikan dia sejak tadi berbicara dengan istrinya di telepon. Dia begitu lembut saat berbicara pada Laila, seolah sangat hati-hati untuk berkata takut mengatakan sesuatu yang salah pada istrinya itu. Aku senang Laila bahagia dengannya, aku senang Laila mendapatkan sosok suami sebaik Fandi. Namun,
Apakah Fandi tidak akan berubah haluan ketika dia dapat berbicara dengan gadis mirip Vera itu? Mengingat betapa Fandi sangat mencintai Vera, hingga setelah dia meninggal pun Fandi masih terus memikirkannya. Ah, kasihan sekali Laila jika Fandi berpaling hati. Wanita solihah sepertinya tak boleh menjadi korban kegagalan cinta. Sekitar 15 menit kemudian, sosok mirip Vera itu datang. Dia melenggang berjalan ke arah kami. Dia tersenyum manis, benar-benar sama dengan Vera. "Selamat siang," sapanya ramah, ketika dia telah sampai di meja kami. "Siang, silahkan duduk." Fandi mempersilahkan dia untuk duduk. Gadis dengan rambut sebahu itu duduk di kursi yang berhadapan langsung dengan kami. "Maaf, sebenarnya tuan-tuan ini siapa dan ada keperluan apa dengan saya?" Gadis itu langsung bertanya. Aku dan Fandi saling bertatap, meminta satu sama lain untuk menjawab. Aku menggelengkan kepala, tak mau banyak berbicara dengan seseorang yang tidak begitu aku kenal, walaupun dia sangat sama dengan Vera. Terlebih, aku ingin menghindari tatapan mata dengan lawan jenis manapun, karena takut akan menimbulkan rasa suka pada lawan jenis nantinya.